Jokpro, kompori rakyat untuk demo MPR, tuntut Jokowi Presiden 3 periode, hati-hati, mereka ingin jatuhkan Jokowi. Relawan kok gitu? Yang pasti aspirasi masyarakat kan tidak bisa kita larang, karena kita demokrasi. Apapun aspirasi masyarakat, termasuk ketika kami konsolidasi ke bawah, ternyata ada masyarakat, pedagang, petani, nelayan yang menyuarakan itu, yaitu kita harus suarakan. Dan keputusan itu bukan melanggar aturan, itu kembali ke parlemen MPR. Artinya ketika ada suara rakyat, silakan MPR kemudian apakah mendengar aspirasi masyarakat atau tidak. 100% setuju juga tidak realistis begitu. Tapi saya yakin ya walaupun terjadi pro kontra, ya beban atau dalam tanda kutip ongkos politik yang dikeluarkan sekarang ini pasti lebih kecil dan insya Allah akan lebih terkendali ketimbang nanti pada tahun 2024 kita akan mengalami benturan lagi ya. Amerika saja yang sudah 250 tahun ada yang mati ya. Kondisinya seperti itu, apalagi dalam konteks Indonesia. Jadi menurut saya kalau ini dikelola dengan baik ya, dukungan masyarakat itu besar ya, dan itu yang antara yang dikampanyekan oleh Jokpro 204 ya, maka kemudian dukungan itu akan meningkat dan insya Allah akan lancar. Kelompok relawan Jokowi Prabowo atau Jokpro kompori rakyat demo MPR untuk tuntut Jokowi Presiden 3 periode agar MPR segera mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 berkaitan masa jabatan Presiden dari maksimal 2 periode menjadi 3 periode. Bahasa halusnya, Jokpro mengajak seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada untuk rame-rame datang ke MPR untuk menyampaikan aspirasi Jokowi 3 periode. Ajakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tagar, Minggu 31 Juli 2022. Pada awalnya, Timothy mengamini pendapat pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi. Hasan Nasbi menyebut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai Little Jokowi atau Jokowi kecil. Artinya, dia dianggap sangat mirip dengan Jokowi, tapi tidak sebaik Jokowi. Hasan khawatir jika Ganjar dicalonkan menjadi Capres 2024 akan memicu polarisasi, apalagi jika disandingkan dengan Gubernur Anies, sebab para pendukung Anies akan mengeluarkan penolakan keras kepada Ganjar seperti kepada Jokowi. Maka dari itu, menurut Hasan, kalau tidak mau ada polarisasi yang politik identitas, desain politiknya jangan diberikan kepada Ganjar dan Anies, atau kasarnya, menjadikan Jokowi saja yang 3 periode. Menanggapi pernyataan tersebut, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy pun merasa bersyukur semakin banyak pihak atau kelompok masyarakat yang sejalan dengan perjuangan Jokpro 2024. Bagi dirinya, pernyataan Hasan Nasbi semakin menegaskan bahwa hal-hal yang dikhawatirkan Jokpro 2024 itu bukan mimpi di siang bolong. Pernyataan Jokpro tersebut bukan malah memperbaiki citra Jokowi di akhir masa jabatannya. Relawan Jokpro ini seperti sengaja menjadikan citra Jokowi hancur dengan menaikkan isu-isu perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka itu relawan, tapi mereka seperti sengaja menjerumuskan Jokowi dengan dalih mencegah polarisasi. Padahal, jika diperhatikan, efek perpanjangan masa periode presiden jika benar-benar terjadi akan juga membuat polarisasi. Bahkan bisa terjadi chaos di perpolitikan tanah air. Sampai saat ini pun Jokowi menentang usulan wacana Presiden 3 periode. Jubir Presiden Fajrul Rahman menegaskan bahwa Presiden Jokowi tegas menolak masa jabatan Presiden 3 periode. Ia mengatakan Presiden Jokowi patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, sejak Juni 2021, Timothy memang sudah menggembar-gemborkan ancaman polarisasi ekstrim dan penggunaan politik identitas yang berpotensi sangat besar menimbulkan tawuran nasional. Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Lah orang yang ngomong itu yang kepingin sebetulnya. Suatu saat siapa tahu dianya bisa jadi itu ingin 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Pemilu 2024 dan Jokpro sendiri memasangkan Jokowi dan Prabowo untuk mencegah polarisasi ekstrim karena kami memandang Indonesia saat ini sudah terbelah. Indonesia bagian timur kuat dengan Pak Jokowi, Indonesia bagian barat kuat dengan Pak Prabowo. Di tengah-tengah sudah ada jalur Gaza. Bahkan Timothy sepakat apabila Ganjar Pranowo atau Anies dicalonkan menjadi Capres 2024 akan memicu polarisasi seperti pada 2014-2019.
Menurut Timothy, solusi yang paling efektif adalah Jokowi 3 periode berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti. Timothy menilai kalau Jokowi dan Prabowo berpasangan akan melawan kotak kosong. Ini sangatlah efektif untuk menutup ruang bagi Ganjar dan Anies. Timothy berharap ke depan akan semakin banyak lagi masyarakat yang mengakui masalah polarisasi dan solusi yang ditawarkan Jokpro 2024. Jokowi memang presiden yang memiliki kinerja luar biasa. Jokowi adalah presiden yang tidak haus kekuasaan. Dan berkali-kali Jokowi mengatakan menolak masa jabatan 3 periode. Jokowi tidak ingin menabrak undang-undang. Jokowi juga tidak ingin mengupayakan mengamandemen undang-undang agar masa jabatan presiden bisa 3 periode. Jokowi sampai menyebut siapapun yang ingin Jokowi lanjut 3 periode sama saja sedang menampar wajahnya serta menjerumuskan dirinya. Jujur saya berkata, apabila saya ditanya, inginkan Jokowi 3 periode atau tidak, maka dengan tegas saya akan menjawab, sangat ingin. Tapi, saya tidak mau melanggar undang-undang pun Jokowi. Maka dari itu sebagai pendukung Jokowi yang militan, saya mengajak untuk berhenti memikirkan dan berharap masa jabatan Presiden Jokowi bisa 3 periode. Sebab, harapan ini sama saja mempermalukan Jokowi di muka umum. Kita sebagai pendukungnya mungkin senang ada harapan Jokowi bisa lanjut 3 periode. Namun kita tidak pernah tahu siapa aktor di balik munculnya wacana amandemen itu untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Dan hal tersebut pun bisa menjerumuskan Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Jokowi hentikan sejumlah proyek strategis nasional, justru buktikan beda dengan SBY, ditulis oleh Jevan dari laman siwar.com. Apa yang kami lakukan ini ya juga hanya terobosan buat ada komitmen dari pimpinan nasional, dari menterinya, dan dari juga dukungan dari DPR. PSN betul-betul harus terintegrasi dalam rangka pengembangan sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah, misalnya tol laut. Harus dipastikan bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan biaya logistik, berdampak pada turunnya harga-harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat, terutama di daerah-daerah kepulauan. Tetap mendorong penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Kalau tadi Gibran sudah sampaikan sekitar 81 proyek yang sudah selesai, tapi kalau kita hitung yang sudah selesai dengan yang sedang dikonstruksi, itu totalnya itu 84% dari total 223 proyek itu. Oke. Dan nilai proyek ini kalau kita selesaikan semua, itu mencapai sekitar 3.600 triliun. Sehingga cukup besar dibanding 4.183 triliun tadi. Jadi infrastruktur itu tidak bisa selesai 1-2 tahun. Ada proses penyiapan proyeknya, dari kajian, penyiapan tanahnya, dan fisiknya segala macam. Dilansir dari sejumlah situs berita, pemerintah akan menghentikan sejumlah proyek strategis nasional. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP Wahyu Utomo dalam konferensi pers Selasa 26 Juli. Beberapa proyek diantaranya seperti Bendungan Tiro di Aceh, Bandara Bali Utara, hingga proyek kereta api di Kalimantan Utara, dan beberapa proyek lainnya. Apa sih penyebabnya? Alasannya bermacam-macam, seperti Bendungan Tiro di mana masyarakat menolak, hingga beberapa proyek yang jika dihitung-hitung belum akan selesai melewati 2024 atau masa presiden berakhir. Beberapa proyek juga dihentikan karena tidak menunjukkan progres atau kemajuan. Berita ini tentu memancing beberapa respon dari netizen, pengamat ataupun tentu para haters. Ada yang merasa sedih, bisa jadi masyarakat yang tadinya sudah senang akan ada PSN diselenggarakan di daerahnya. Ada pula yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencibir Jokowi dengan mengatakan bahwa proyeknya gagal dan lain sebagainya. Eits, tapi tunggu dulu. Kita mesti paham dulu lah, justru dihentikannya sejumlah proyek tadi mulai dari sekarang bagus. Karena ini tidak mengulangi kesalahan yang sama pada era SBY ketika proyek nggak jelas terus berlangsung hingga akhirnya mangkrak. Jika mau nakal, bisa saja Jokowi membiarkan para bawahannya seperti di era SBY, yaitu menggelontorkan dana proyek walau belum jelas selesai atau tidak. Ini tentu bisa dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mengeruk dana negara sebanyak-banyaknya. Tapi ini sebaliknya, Jokowi justru ketat. Pemerintah tidak akan menghambur-hamburkan dana untuk proyek yang dirasa tidak akan selesai. Berbeda dengan era SBY di mana para pihak kontraktor atau pendukung proyek memanfaatkan aji mumpung hingga masa jabatan benar-benar habis, APBN benar-benar diperah.
ada beberapa proyek yang tidak memenuhi syarat bahwa akan ada konstruksi paling lambat kuartal ketiga. Berapa proyeknya? 14. Ya, jadi tadinya di kuartal 1 2017 kita drop tadi berapa? 15 ya. Sekarang kuartal 1 2018 di drop 14. Oke. Saya minta diperhatikan dampak dari setiap proyek strategis nasional pada peningkatan nilai tambah perekonomian daerah serta dampak pada upaya kemiskinan dan menekan ketimpangan. Untuk itu PSN betul-betul harus terintegrasi. Era Jokowi justru kebalikannya. Bisa dibayangkan betapa nikmatnya presiden mendatang mempunyai dana yang cukup dan utang yang sudah menyusut di era Jokowi. Sebagai informasi, utang luar negeri Indonesia menyusut pada Mei 2022. Dengan demikian, presiden mendatang tidak perlu dipusingkan dengan utang yang menggunung dengan proyek mangkrak yang menjadi beban negara. Lucu memang cara berpikir haters yang selalu mencibir masa periode Jokowi. Padahal periode pertama kemarin, Indonesia mewarisi utang menggunung dari 2 periode masa pemerintahan kelam Demokrat PKS. Padahal periode kedua Jokowi juga diterpa sejumlah masalah seperti pandemi global COVID yang menghantam tak hanya Indonesia tapi dunia. Belum lagi masalah dari dalam yang dibuat oleh sejumlah oknum kelompok yang mengatasnamakan agama yang selalu mencari-cari keributan hingga munculnya sejumlah teror bersenjata di Papua dan Indonesia Timur. Di tengah situasi seperti itu, 2 periode Jokowi Indonesia masih melaluinya dengan baik, termasuk membebaskan Freeport dari cengkraman Amerika hingga selesainya gelaran Asian Games dan proyek MRT. Indonesia bahkan tidak mengimpor beras sama sekali selama 3 tahun berturut-turut. Sebagai data tambahan hingga Juni 2022, 135 proyek strategis nasional berhasil dituntaskan. Luar biasa. Yakin mau bandingin dengan JIS yang baru launching pagarnya ambruk? Itu juga 1 stadion doang. Akankah AB yang digadang-gadang kombinasi dari 5 presiden menurut pendukungnya itu memang selevel dengan Jokowi? Ataukah ada pilihan lain? Mari tanya kura-kura. Bagaimana menurut Anda?